Baik, kemarin contohnya kasus apa aja, Mas? Yang fungsi koordinasi. Des minor, Bu. Heh, koordinasi disminor? Salah. Apa yo? Demensia, Bu. Oh, demensia. Beda ya, demensia dan dismenor sangat jauh. Demensia. Baik, untuk mengetahui kalau pasien tersebut mengetahui demensia apa, Mbak? Apa tanda gejala? Kayak penurunan ininya, Bu, apa? Memori, perhatian sama kemampuan berpikir dari si orang tua tersebut, Bu. Ya, betul. Jadi, eh, kita dapat mengidentifikasi tersebut dengan cara apa, Mbak? Oh, ternyata lansia ini demensia. Oh, ternyata pasien ini tidak ingat gitu. Bisa jadi karena ini, Bu, apa namanya? Kayak kehilangan memori, dia tuh sulit mengingat kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Terus kayak kesulitan membuat keputusan juga gitu, kayak plan lebih ke plan gitu, Bu. Sama kesulitan memahami bahasa yang kalau misalnya kita ngobrol sama dia gitu, Bu. Mm-mm. Apa alat ukurnya? Kan bisa diukur sehingga kita bisa lebih percaya diri untuk mendiagnosis lansia tersebut mengalami gangguan tersebut. Gimana caranya? MMSE, Bu. MMSE, betul. Apalagi yang kira-kira bisa digunakan? DRS atau Dementia Rating Scale, Boleh. sama MOCA Moka bisa. tuh, Bu. Terus apa lagi? Sama apa ya, Bu? Dan Jadi ada 4, teman-teman bisa mencari antaranya, sebentar. Ada assessment function mobility, terus ada stroke rehabilitation assessment, terus ada single line eh, Lime Hope Test, itu untuk fungsi koordinasi dan kognitif. Tapi yang paling sering kita gunakan untuk koordinasi memang MMSE ya, karena itu sangat familiar, mudah digunakan, dan tentunya valid dan reliable digunakan untuk lansia Indonesia. Begitu. Baik, terus adakah permasalahan ketika praktek kemarin? Karena Bu Nugi belum bisa mendampingi. Silakan Mbak Mas, sambil saya siapkan materinya. Ini 2023 semua. Saya angkatan 21. 21 mengulang atau baru ambil, Mbak? Baru ambil. Kita skripsi, Kenapa, Bu? kita skripsi. Iya.
Sudah lulus? Belum, Bu. Enggak, maksudnya berarti kan masih dalam proses ya. Iya, Bu. Iya. Baik, terus kalau tadi kan fungsi koordinasi, kalau fungsi kognitif, apa yang menjadi masalah ketika praktek? Iya, ya ngantuk ya. Apa ketika praktek saat melakukan pemeriksaan koordinasi? Apa? Bunuh kitanya. Halo, Mbak, Mas. Suara gunungnya nggak jelas ya? Halo, ini kok nggak ada yang jawab? Baik, kalau nggak ada yang jawab, kita sekiankan aja daripada tidak ada diskusi. Ya, Ibu. Iya, gimana? Kan gunung kitanya. Waktu praktikum koordinasi ada masalah nggak? Atau belum praktek? PJMK gimana? Sudah untuk angkatan 2023 sudah praktek, Bu. Iya, baik. Terima kasih sudah dijawab. Bu Nuki lo nggak marah, nggak nyalahin. Kalau diskusi kan bisa Bu Nuki nyampain apa yang kurang, yang belum disampaikan apa, begitu kan? Percuma ini nanti Bu Nuki kalau nge-share materi, tapi teman-teman nggak kooperatif. Masalahnya apa, Mas Azril? Izin, Bu, kalau sementara kemarin pas praktikum belum ada masalah sih, Bu. Kalau buat praktikumnya yang kemarin buat kognitif sama koordinasinya belum ada masalah sih, Bu. Oke, baik. Terus, apa yang belum kalian paham tentang fungsi koordinasi dan fungsi kognitif? Sudah paham semua? Baik. Sistem fungsi kognitif itu apa yang menjadi masalah?
Izin menjawab, Bu. Kalau fungsi kognitif itu yang jadi masalahnya itu dia di kemampuan otaknya untuk memproses sebuah informasi, terus memahami dan menginterpretasikan data dalam sensorik. Mm. Letaknya di Nah, bagian mana? Otak yang mana, Mbak? di korteks cerebral, Cerebral yang mana? di cerebral bagian terluar, Keluar namanya apa, Mbak? Frontal, Bu. Yang lain bisa membantu. Masa diskusi saya sama Mbak Elsa sama Mas Asnil tok. Ini kesepakatan bersama ya, ambil kuliah subuh. Bukan karena saya ya. Mbak Ratu, gimana Mbak Ratu? Tempat yang mengatur fungsi kognitif itu di mana, Mbak? Di bagian frontal mungkin, Bu. Di mana, Mbak? Di bagian frontal. Frontal apa namanya, Mbak? Lobus frontal mungkin, Bu. Lobus atau korteks? Korteks, Bu. Korteks, Bu. Nah, korteks prefrontal namanya. Korteks prefrontal itu tempatnya di mana? Depan, tengah, belakang, dalam, atau yang mana? Di bagian depan, Bu. Depan, tempatnya untuk berpikir di frontal teman-teman nih di dahi. Jadi kalau misalnya kerusakan lansia paling besar itu ada di depan. Nggak hanya lansia, teman-teman yang sudah terobsesi dengan Instagram atau yang bersifat short yang kalian lihat saat ini, ya, itu tempatnya ada di korteks prefrontal, tempat berpikir secara jernih, mengambil keputusan itu tempatnya di sini. Kalau gunung kitanya tidak ada yang menjawab, berarti ini sedang tidak bekerja. Ya, jelas sudah itu nggak bekerja. Padahal bisa loh, masa nggak bekerja. Ya, terus untuk mengingat informasi, apa namanya? Karena ini berhubungan dengan eh, kognitif ya, makanya ada apa itu namanya fungsi eksekutif, yaitu tempat berpikir, terus mengingat informasi, mengatur emosional, terus kesadaran, terus pengenalan objek, itu tempatnya ada di mana? Karena ini berhubungan dengan fungsi kognitif, ya. Izin, Bu. Ya, silakan. Hipokampus kalau tidak salah, Bu. Ada, baik. Tadi prefrontal itu tujuannya untuk fungsi eksekutif yang tujuannya untuk belajar, mengingat apa, berpikir secara jernih. Terus kemudian ada hipokampus. Hipokampus itu tempatnya di mana, Mas? Di bagian dalam otak. Otak besar, otak kecil, batang otak, otak dalam banyak, batang otak, Otak besar, Bu. otak besar, ya. Terus
Selain prefrontal, ada hipokampus, ada apa lagi? Sorry, hipokampus tadi tujuannya untuk belajar dan mengingat informasi. Ketika teman-teman belajar hari apa kemarin tentang geriatri kemarin, itu adalah bentuk kalian itu mengingat informasi. Dibuktikan dengan apa? Setelah kalian membaca jurnal ataupun apa ya eh, buku ajar yang berhubungan dengan fungsi kognitif dan koordinasi itu kalian terima, kalian serap. Gimana? Di hipokampus nih, di belakang dalam yang namanya otak besar. Ya, oke. Ada lagi yang tujuannya untuk memberikan emosi atau berperan dalam mengolah emosi. Apa namanya? Amigdala, Ibu. Ya, betul, amigdal. Amigdal ini merespon situasi yang emosional, seperti ini tadi barusan. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang merespon dari pertanyaan. Berarti kan Bu Nuki harus memberi emosi untuk bagaimana teman-teman ini berperan tidak, begitu. Ini amigdala saya sedang berjalan ini karena sedang melakukan atau sedang menerima rangsang emosi karena tidak ada yang menjawab, tidak ada yang merespon, ya. Terus selanjutnya ada apa? Yang tujuannya untuk mengenal wajah atau objek. Ini masih bagian dari fungsi kognitif. Mbak Aulia Salsabila, siapa yang mengatur bahwasannya manusia itu mengenali wajah dan objek atau mengenali, oh si itu loh, ganteng banget. Nah, itu siapa yang berperan? Saraf kranial, Bu. Kranial itu tempatnya di mana, Mbak? Kranial itu semua. Seperti halnya teman-teman, pasti ingat nama temennya, ingat apa ya, wajahnya, ingat suaranya. Itu siapa yang berperan? Bagian orbital, Bu. Oksipital. Oksipital itu eh, secara apa? Oksipital Visual. visual mata, ya, itu korteks oksipital. Secara langsung dalam fungsi kognitif dari dia melihat, dari penglihatan yang jelas, ini nanti disambungkan ke fungsi kognitifnya. Oh, ternyata setelah melihat di oksipital itu akan diterjemahkan siapa ini orangnya. Baik, yang mendeteksi adanya pengenalan wajah dan objek selain osipital siapa? Mbak Anissa, Mbak Anissa Salsabila. Siapa Mbak yang bertugas untuk pengenalan wajah dan objek? Kalau tadi osipital itu visual. Kalau ini adalah pengenalan wajah, terus berupa memori panjang. Itu siapa Mbak yang berperan? Korteks temporal, Ibu. Oke, korteks temporal itu tempatnya di mana Mbak? Di tengah. Tengah.
Kalian anatominya gimana nih? Ini temporal nih. Area dekat sama telinga, Bu. Ya, temporal. Oke. Terus ini ada lagi yang mengatur struktur amigdal, hipokampus. Itu ada lagi yang berperan dalam mengolah semuanya. Siapa namanya? Kan tadi ada amigdal, ada temporal, ada hipokampus. Siapa lagi yang mengatur? Agustin Putri. Ada nggak ini orangnya? Nggak ada. Zakiah Nastiti. Ada nggak ini orangnya? Nggak ada. Mohon maaf Ibu, dari Aslab Gary menyarankan untuk pindah tempat Zoom Bu. Karena di Zoom ini terbatas pesertanya cuma 100 orang. 100 orang. Harusnya berapa orang? Lebih dari 100 Ibu, karena 2 angkatan. Ini yang di Zoom Prodi ya? Bukan Ibu, ini Zoom eh, pribadi. Jadi itu ada pembatasan waktu sama pembatasan pesertanya. Jadi 100 sama 60 buat waktunya. Nah, terus kita ini pindah kemana? Di Ke Prodi, link ke link di Google Map. Google Meet. Google Meet. Baik, silahkan. Karena waktunya terbatas juga. Sorry, sebentar. Google Meet ini terbatas juga nggak? Karena ini pakai email kampus, insya Allah nggak ada pembatasan Ibu. Oh, iya. Baik, silahkan.